Selamat sore teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Timi di acara Mata Timi. Sore ini saya bersama dengan Pak Effendi Sirajudin. Selamat sore Pak. Iya teman-teman semuanya, jadi sebenarnya hari ini kita bakal ngebahas apa sih? Sekarang sebenarnya sederhana aja nih, kita tuh mulai dari pertanyaan. Negara ini tuh negara konstitusi, negara yang memiliki tujuan dalam konstitusinya bahwa tujuan bernegara ini adalah untuk mencapai bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Aman, adil, makmur, dan sejahtera. Nah, sebenarnya sudah tercapai belum sih? Mengingat kalau misalnya sekarang ini mungkin banyak yang merasa tidak aman. Misalnya apa? Harga BBM dia dilepas kepada pasar. Banyak yang ngerasa nggak aman nanti kalau misalnya BBM tiba-tiba harganya harus tinggi, bagaimana? Adil, banyak yang merasa tidak adil. Kenapa? Misalnya ada kejadian Kapolri sekarang diangkat, padahal sekarang dia kasusnya adalah tersangka KPK. Sebenarnya apakah masyarakat merasa adil ketika Kapolrinya adalah tersangka KPK? Terus kemudian adil, makmur, sudahkah sebenarnya masyarakat kita makmur? Bank Dunia mencatat bahwa ada 106 juta warga negara Indonesia yang punya penghasilan di bawah 20 USD 2 per hari. Bagaimana? Apakah kita cukup bisa dibilang adil dan apalagi makmur? Masih banyak, masih terlalu jauh negeri ini untuk dibilang makmur bangsanya. Mungkin sebagian ya, tapi 106 juta orang lagi belum bisa dikatakan makmur. Kayak gitu. Jadi kita bakal sedikit ya ngebahas tentang sebenarnya sudahkah bangsa ini mencapai target adil, makmur, dan sejahtera tersebut. Nah, sekarang kita mungkin bisa sedikit bertanya ke Pak Effendi, bagaimana menurut Bapak, apakah sebenarnya negara ini sudah sesuai dengan amanah konstitusi, Pak? Iya. Jadi terima kasih. Jadi memang menarik ini apa yang diamanatkan di dalam mukadimah konstitusi kita, yaitu tujuan bernegara plus nilai-nilai yang harusnya menjadi dasar kita bernegara, yaitu nilai-nilai Pancasila. Itu faktanya sekarang makin jauh daripada tujuan gitu ya. Jadi makin jauh daripada tujuan kita bernegara. Dan ini makin lama makin jelas gitu ya, sehingga bagi publik atau masyarakat umum kemudian timbul pertanyaan, ini sebetulnya bagaimana gitu ya. Nah, untuk itu kita bersama kawan-kawan melakukan tukar pikiran gitu ya. Apakah ini karena orangnya atau karena memang sistemnya atau aturan-aturannya ada. Nah, di dalam bernegara yang menjadi patokan utama bernegara itu kan sebetulnya konstitusi dah. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen 4 kali, yaitu Undang-Undang Dasar yang katanya Undang-Undang Dasar 1945 plus amandemen 4 kali. Ini apakah konstitusi yang kita anut sekarang itu memang bisa menjamin agar supaya tujuan daripada bernegara yang diamanatkan itu bisa tercapai gitu ya. Nah, berdasarkan observasi yang kami lakukan selama praktis 20 tahun terakhir gitu ya, itu konstitusi yang kita miliki sekarang itu ternyata tidak bisa membentengi diri daripada segala macam kepentingan, baik kepentingan asing yang mendominasi ekonomi kita atau kepentingan segelintir pemilik uang di Indonesia ya. Tidak berdaulat gitu ya Pak? Ya, sehingga negara praktis jadi tidak berdaulat, jadi dijadikan sebagai alat, bahkan dijadikan sebagai komoditas bisnis ya. Jadi konstitusi kita atau perpolitikan kita itu dijadikan sebagai sebagai komoditas bisnis, diperdagangkan. Jadi barang murahan lah. Nah ini yang kemudian menggelitik sehingga kita dan kawan-kawan memberanikan diri untuk merancang kembali bagaimana sih Undang-Undang Dasar yang sebaiknya kita usulkan gitu ya. Karena Undang-Undang Dasar sekarang praktis tidak bisa lagi diharapkan gitu ya. Oh, jadi rencananya Bapak dengan teman-teman Bapak akan mengajukan usulan Undang-Undang Dasar yang baru ke MPR? Iya.
Dan ini observasi yang kami lakukan bukan cuma di Indonesia, tapi banyak di negara di dunia kita lihat. Bahkan ada negara-negara perbandingan gitu perbandingan. ya Pak? Jadi termasuk konstitusi Amerika Serikat sekalipun dari sudut pandang kepentingan publik atau masyarakat umum itu sudah tidak lagi bisa membentengi kepentingan publik di atas kepentingan pemilik uang gitu. Nah itu yang kami lihat. Nah untuk itu coba kita lihat satu persatu gitu. Nah, jadi pendekatannya sistem ya Pak ya? Ya sistem ya. Pertama kita lihat tujuan bernegara, kan itu sudah jelas dicantumkan dalam Mukadimah. Itu saya kira tidak perlu dia lakukan perubahan apa-apa karena itu sudah jelas, tegas. Bahkan mungkin termasuk Mukadimah yang terbaik di dunia gitu. Karena ada nilai-nilai Pancasila juga di situ. Kemudian yang kedua itu adalah, boleh diulas sedikit Pak, sebenarnya tentang tujuan bernegara itu sebenarnya menurut Bapak kenapa itu harus dipertahankan dan tidak perlu diubah? Jadi mungkin dari segi filosofi, terus mengapa Pancasila itu sebenarnya kenapa baik untuk bangsa kita, mungkin Bapak bisa sedikit ulas? Iya, jadi gini, hampir semua konstitusi di dunia itu menjelaskan secara tegas mengenai tujuan bernegara, dan itu hampir sama gitu ya. Sama-sama tujuannya mencapai masyarakat aman, adil dan makmur. Ya. Bahkan di konstitusi Indonesia dinyatakan ikut menjaga perdamaian dunia. Nah, jadi sudah berorientasi global sebetulnya. Itu mungkin bisa diterjemahkan juga bukan cuma sekedar menjaga perdamaian dunia, tapi ikut berkontribusi secara nyata ya, terutama di bidang pembangunan ekonomi saya kira, supaya masyarakat dunia juga bisa aman, adil, makmur ya. Jadi kemudian nilai-nilai filosofis yang dikandung di dalam Mukadimah itu juga menurut hemat kami sudah sangat dalam gitu. Di situ ada nilai-nilai Pancasila yang menurut pendapat kami sangat universal gitu. Ada, dan itu sudah layak, sebetulnya layak ditawarkan kepada dunia gitu, karena dia bisa diterima oleh semua kalangan gitu, nilai-nilainya. Saya kira itu yang pertama. Cuman mungkin banyak dilupakan saja ya Pak ya, nilai-nilai Pancasila ini. Nanti mungkin kita akan membahas di chapter selanjutnya. Terus kemudian nomor 2 Pak. Jadi itu adalah Mukadimah kan. Nah, di batang tubuhnya kami melihat bahwa di dalam kita bernegara sebetulnya yang paling utama itu kan siapa sebetulnya pemegang kedaulatan yang tertinggi kita di dalam sistem bernegara itu. Nah ini kalau teoritis itu dinyatakan bahwa artinya on paper gitu, adalah rakyat pemegang kedaulatan tertinggi. Nah, tapi dalam prakteknya di dunia itu terpecah dua. Ada yang kombinasi, ada yang terpecah dua, yaitu yang mengikuti pahamnya Inggris disebut sebagai pemegang kedaulatan tertinggi itu adalah parlemen gitu. Jadi kalau ada dispute antara pemerintah sama parlemen, ya parlemen punya keputusan yang mendominasi. Itu ada pengikutnya juga itu. Nah di sisi lain ada kelompok yang kedua adalah pengikut Amerika Serikat, yaitu yang paling berdaulat dalam negara itu adalah Mahkamah Agung. Jadi Supreme Court ya. Nah, kalau ada dispute antara pemerintah sama Kongres misalnya, Mahkamah Agungnya yang memutuskan. Wasitnya ya. Wasitnya. Nah, ketiga. Ini menurut hemat kami sebetulnya ternyata di dalam praktek bernegara ini juga banyak diselewengkan di dunia ini. Baik UK atau US sistemnya Amerika maupun di Inggris ya. Karena wakil rakyat yang dipercayakan atau partai politik yang dipercayakan, bahkan institusi politik yang ada di dalam negara praktis hampir seluruhnya dikendalikan oleh pemilik uang. Jadi artinya kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi dasar dari negara, suatu bangsa atau negara itu dikelola, itu ternyata tidak demikian faktanya. Nah, Machiavelli gitu ya Pak? Iya, jadi oleh karena itu di dalam Undang-Undang Dasar yang kami namakan Undang-Undang Dasar Akal Sehat Warga Negara. Jadi Undang-Undang Dasar Akal Sehat Warga Negara. Jadi sebenarnya tidak perlu pakai teori-teori politik yang jauh-jauh gitu ya.
cukup dengan pemikiran-pemikiran akal sehat yang sederhana, sebenarnya kita bisa merancang gitu. Nah, bagaimana itu? Ya, kita rumuskan kedaulatan tertinggi warga negara sebagai pemilik kekayaan daripada seluruh yang terdapat dalam suatu wilayah negara. Itu didefinisikan dan dioperasionalisasikan secara efektif, tanpa. Nah, ini yang mungkin agak berbeda gitu ya. Kita berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan bernegara itu kan dibutuhkan bangsa dan negara produktivitas tinggi kan. Nah, bagaimana caranya rakyat menggunakan kedaulatan yang dimiliki untuk memutuskan satu sistem berbangsa dan bernegara yang sedemikian rupa sehingga terjamin diperolehnya suatu penyelenggara produktivitas negara yang yang terbaik, sehingga fungsi negara itu betul-betul bisa mengantarkan kesejahteraan produktivitas sosial itu negara, ya Pak. Ya. Nah, ini yang sebetulnya tidak nyambung. Jadi dinyatakan di Mukadimah untuk kesejahteraan umum ya bagi warga negara, tapi di dalam batang tubuhnya ternyata sistemnya itu tidak nyambung. Nah, ini yang kita mau coba sambungkan tuh. Ya. Jadi artinya warga negara adalah pemegang kedaulatan tertinggi, dan itu disampaikannya atau bagaimana mengoperasikan kedaulatan itu dengan dua jalan. Nah, itu yang nanti akan kita bahas pada bagian mengenai politik gitu ya, mengenai negara. Tapi yang bagian yang pertama ini adalah mengenai produktivitas sosial yang dihasilkan oleh pendidikan terbaik bagi seluruh warga negara, sehingga tercapai yang namanya kesejahteraan sosial. Jadi bagian pertama daripada Undang-Undang Dasar itu sebaiknya mendorong ke arah bisa sana. Mendorong ke arah sana. Jadi masalah-masalah yang berkaitan sama bangsa atau masalah masyarakat itu dibahas tuntas di situ. Dan titik tekannya pendidikan. Ya, jadi artinya masyarakat yang dicita-citakan itu bisa diperoleh kalau masyarakatnya itu mempunyai produktivitas yang tinggi. Ya, produktivitas yang tinggi itu bisa tercapai kalau pendidikannya adalah pendidikan yang berkualitas dan berkelas dunia, gitu ya. Tapi tetap dengan nilai-nilai luhur Pancasila, gitu ya. Nah, kalau ini tercapai, maka dihasilkan yang namanya kesejahteraan sosial. Nah, kira-kira gitu. Nah, bagaimana caranya kedaulatan tertinggi rakyat ini bisa kemudian menghasilkan kesejahteraan sosial? Nah, itu yang kita masuk kepada yang disebut dengan produktivitas politik yang tinggi. Nah, jadi di bagian yang di negaranya ya. Jadi pemerintahan yang berarti ya Pak ya. Ya. Jadi bagian kedua dari batang tubuh Undang-Undang Dasar itu adalah produktivitas politik yang tinggi. Nah, bagaimana mencapai itu ya Pak? Ya, apa itu produktivitas politik yang tinggi? Adalah produktivitas daripada sistem negara itu sedemikian rupa sehingga bisa dihasilkan pemerintahan yang terbaik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dengan program-program yang terbaik. Terbaik dari sudut pandang siapa? Dari sudut pandang warga negara. Itu. Jadi bukan dari sudut pandang kepentingan asing atau dari sudut pandang kepentingan segelintir korporasi atau pemilik uang atau siapapun gitu. Nah, ini yang disebut dengan produktivitas politik yang tinggi. Nah, produktivitas politik yang tinggi itu kan ada dua unsurnya. Satu di dalam bagaimana kita menghasilkan pemerintahan, kemudian bagaimana kita mengawasi jalannya pemerintahan itu kan. Jadi ada, ini sebenarnya teori sederhana daripada manajemen ya, daripada produktivitas kan sebenarnya. Nah, sekarang POAC itu ya Pak ya. Iya, jadi bagaimana rakyat membuat satu sistem yang memungkinkan dihasilkan penyelenggara pemerintahan dalam hal ini pemerintah kan? Pemerintah yang terbaik gitu ya. Nah, itu adalah jalan masuknya itu adalah Undang-Undang Dasar yang mendukung hal tersebut plus undang-undang politik
Undang-undang politik. Jadi undang-undang politik itu apa? Adalah undang-undang pemilu, undang-undang tata kelola penyelenggara negara. Ya. Termasuk pilkada kayak gitu ya? Iya, Pak? semua ada enggak? Iya. Nah, kemudian bagaimana supaya produktivitas politik itu bisa tinggi? Yaitu adalah dengan menghasilkan suatu sistem yang memungkinkan ya negara itu atau penyelenggara pemerintah itu bisa diawasi atau suatu lembaga yang mampu mengawasi pemerintah yang dipilih oleh rakyat pada hari pemilu. Jadi dua-duanya ini harus di apa itu sistemnya harus dibangun. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa produktivitas sistem negara ini parameternya harus berubah ya menjadi sebenarnya terbaik dari bukan sudut pandang nggak sekedar maksudnya mungkin dari kayak profit atau bagaimana keuntungan stakeholder, maksudnya mungkin kita dengan mungkin investor asing atau kayak gimana, tapi lebih ke terbaik dari sudut pandang warga negara. Ini maksudnya berarti mungkin bisa diartikan misalnya serapannya itu paling besar ke negara atau misalnya bisa menghidupkan berapa banyak tenaga kerja seperti itu Pak. Dan arahnya lebih ke produktivitas berarti ya Pak. Ya. Jadi artinya sudut pandangnya tuh mengalir harus ke kepada sudut pandang kepentingan publik gitu kepentingan publik. Ya, jadi artinya kalau ada kita kan kayak misalnya gini ya, unsur globalisasi misalnya. Ya. Globalisasi atau investasi asing atau apapun namanya, sepanjang dia menyangkut kepentingan publik dan menguntungkan kepentingan publik, ya tetap kita butuhkan dan kita welcome gitu ya. Tapi kalau dia sudah membuat sehingga warga negara jadi susah, ya kita tolak gitu. Nah, itu adalah mekanisme untuk pemilihan umum. Nah, kemudian yang kedua adalah mekanisme pasca pemilihan umum. Nah, itu tadi kan pengawasan terselenggaranya pemerintahan. Nah, pengawasan ini juga dipegang oleh rakyat dalam bentuk kedaulatan tertinggi rakyat itu untuk melaksanakan referendum nasional. Nah, jadi artinya sistemnya udah berbeda ya Pak? Ya, jadi ini sistemnya ini adalah sistem yang berbasis produktivitas, bukan sistem yang berbasis kepada kekuasaan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, sebenarnya sistem yang berbasis produktivitas itu seperti apa? Mungkin banyak pendengar yang mungkin belum pernah mendengar sebenarnya ide dari bagaimana sih sebenarnya sistem masyarakat yang mengedepankan produktivitas ini seperti apa dengan berbagai macam peran dari seluruh stakeholder negara kayak gitu. Mungkin Pak Effendi bisa sedikit menceritakan. Jadi gini, itu kan produktivitas itu kan definisi secara umum itu kan adalah bagaimana supaya output dibandingkan dengan input itu sebesar mungkin kan. Nah, jadi dalam kasus negara itu kan negara punya kekayaan di dalam wilayah negara, baik darat, laut dan udara, termasuk kekayaan jumlah perusahaan, jumlah permodalan, kekayaan pasar, kekayaan teknologi, kekayaan keuangan, ya, tabungan masyarakat dan sebagainya. Ini kan seharusnya bisa dikelola oleh penyelenggara negara, ya, mengelola input negara ini untuk sebesar-besarnya, ya, itu memberikan kemanfaatan bagi seluruh pemilik negara, itu rakyat. Itu konsep produktivitas yang diterapkan di dalam sistem kenegaraan. Sebetulnya ini konsepnya sama dengan konsep produktivitas daripada sistem korporasi. Nah, korporasi itu kan di dunia sudah terbukti kelembagaan yang paling produktif kan di dunia, ya enggak? Jadi ya udah diterapkan aja sistem korporasi itu dalam sistem negara. Nah, jadi kalau yang lalu-lalu sistem negara itu kan berbasis kekuasaan. Nah, kenapa dulu sistem negara berbasis kekuasaan seperti yang dilontarkan oleh Montesquieu, filosof Prancis 1776, tahun 1776. Itu karena waktu itu kondisinya memang berbeda. Kondisinya itu ada kekuasaan absolut daripada raja. Makanya kenapa harus dipecah itu ya Pak, dipecah, sehingga ada istilahnya check and balance antara ini raja, ini rakyat, supaya kekuasaan raja itu tidak absolut
sehingga rakyat dirugikan, Yeah. sehingga dipecah. Satu, kekuasaan yang menyelenggarakan kekuasaan eksekutif, toh, kemudian yang membuat undang-undang dan yang mengadili. Yeah. Nah, kalau sekarang masalahnya bukan kekuasaan absolut raja. Sekarang ini bagaimana dalam situasi negara dan dunia sekarang sudah serba shortage kan? Yeah. Karena ini sumber daya alam makin lama makin habis kan. Ada prediksi bahwa 30 tahun 30 atau 40 tahun yang akan datang itu misalnya ikan-ikan di laut akan habis. Nah, itu Bisa habis ya Pak ya? bisa, karena lebih banyak, bayangkan 8 miliar manusia dah mesti diberi makan kan ya. Bakal ada keterbatasan pangan dan energi juga, Iya, Pak, ya? energi, pangan dan sebagainya, sehingga ada proyeksi akibatnya karena bahan bakar terus, kemudian pangan disedot terus, akhirnya air habis kan, air tanah habis, sehingga pada akhir abad 21 itu diperkirakan dunia akan mengalami kekeringan dan mengakibatkan terjadi malapetaka yang luar biasa. Jadi dibutuhkan satu sistem negara, bahkan sistem bangsa, sistem dunia, sistem global yang produktifnya tinggi, agar supaya apa? Supaya yang terbatas ini bisa menghasilkan sebesar-besarnya hasil, sehingga bisa memberikan makan bagi 8 miliar penduduk dunia. Di Indonesia bagi 240 penduduk Indonesia kan. Ya. Ya, Mungkin kira-kira gitu produktifnya itu harus sampai bahkan mungkin ke masyarakat yang lapisan paling bawah gitu ya Pak, biar mereka mungkin bisa menghidupi dirinya sendiri gitu. Iya. Jadi produktivitas negara itu sedemikian rupa sehingga dimungkinkan dicapainya produktivitas bagi orang per orang. Jadi orang-orang yang miskin pun bisa jadi produktif, yang menengah jadi produktif, yang kaya ya memang sudah lebih produktif, toh. Jadi ini harus ada subsidi. Ya, jadi salah konsep di dalam negara yang mengatakan seperti yang dianjurkan oleh doktrin globalisasi, bahwa semua subsidi harus dicabut. Itu keliru. Emangnya negara untuk imperialisme global atau untuk siapa, atau untuk negara-negara yang maju supaya dia bisa mencaplok ke punya sumber daya alam dan sebagainya. Negara itu kan untuk kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Jadi yang tidak mampu ya harus dibantu, disubsidi dalam bentuk apapun gitu ya. Sehingga nanti dia bisa mempunyai kemampuan yang menghidupi dirinya sendiri, mensejahterakan diri sendiri. Kira-kira gitulah konsep apa itu sistem politik yang diinginkan. Nah, sistem politik yang sekarang dengan undang-undang dasar yang sekarang itu jauh dari situ. Karena kita menggunakan wakil rakyat, kan sistem politik sekarang kan itu kayak piramid, yang paling bawah rakyat mendelegasikan kekuasaannya kepada wakil rakyat. Wakil rakyat membentuk lembaga legislatif. Legislatif ini partai-partai menang, banyak partai kan, diberikan hak untuk mencalonkan presiden. Presidennya sendiri juga karena pertarungan antara partai dengan partai, kelompok dengan kelompok, dicalonkan oleh koalisi partai. Akhirnya presiden terpilih. Pada saat presiden terpilih, nanti dia terpaksa harus mengakomodasi lapisan bawahnya, calon-calon daripada partai-partai yang mendukung. Akhirnya nanti pemerintahnya jadi pemerintahan pelangi. Itu yang membuat pemerintahnya tidak produktif. Karena orang-orangnya tidak terbaik itu ya Pak. Ya, nah sekarang kita ke depan benar itu, jadi orang-orangnya bukan yang terbaik di negara tersebut. Nah sekarang kita mau piramid yang terbalik. Jadi rakyat di atas pemegang kedaulatan tertinggi. Karena apa? Karena dia pemilik daripada seluruh kekayaan negara. Nah, rakyat ini menggunakan kekuasaannya kepada dua sisi. Satu, rakyat memberikan syarat-syarat yang ketat bagi calon penyelenggara negara, yaitu misalnya paket pemerintahan, paket tim kerja dengan paket program secara tertulis terpadu disiapkan 1 tahun. Nah disosialisasikan 3 bulan kepada rakyat sehingga rakyat bisa mempelajari dan memilih yang terbaik gitu. Nah, kemudian rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memutuskan juga siapa yang menjadi pengawas pemerintahan ini. Menurut hemat kami dengan kawan-kawan, kita sepakat bahwa kalau konsepnya itu adalah produktivitas, ya harus konsiderasi daripada produktivitas itu dipertimbangkan seoptimal mungkin deh. Jadi artinya kalau itu yang menjadi syarat dan rakyat adalah pemegang kedaulatan, ya enggak usah saja pakai wakil rakyat. Enggak usah pakai wakil rakyat toh. Jadi ya
langsung aja rakyat menentukan harus paket pemerintahan bagi calon penyelenggara negara, paket program bagi calon penyelenggara negara. Nah, kasus Indonesia misalnya kita butuhkan presiden, wakil presiden, menterinya mungkin 20, gubernurnya 33 atau 34. Bupati wali kotanya mungkin 505 misalnya. Berarti ada sekitar hampir 550. Jadi calon penyelenggara negara harus menyediakan 550 orang dengan program-program yang tertulis terpadu. Nah, jadi kalau mau 550 ya tidak cukup dong kalau cuma 1-2 bulan disiapkan. Ya disiapkanlah 1 tahun gitu. Ini sistem politiknya. Nah, kalau itu disiapkan 1 tahun maka akan terjadi yang namanya shadow government kan, pemerintahan bayangan kan, karena sudah disiapkan sebelumnya. Nah, sesudah 1 tahun tertulis menjadi semacam paket pemerintahan, diserahkan kepada rakyat, disosialisasikan selama 3 bulan, sehingga kampanye pemilu itu adalah kampanye mengenai tim kerja dengan mengenai program kerja. Jadi nomor 3 ini emang titik tekannya bagaimana agar pemerintahan memiliki produktivitas tinggi dan maksudnya masyarakat juga turut aktif untuk menjadi pengawas yang aktif, pengawas sistem negara yang aktif. Jadi sistem ini kita menamakan sebagai pemerintahan rakyat sebetulnya ada. Jadi nanti politik pemerintahan itu adalah istilahnya politik kerakyatan. Mungkin kemudian dia punya ekonomi kerakyatan. Nah, masuk ke poin keempat Pak, mungkin bisa tentang tadi sedikit catatan saya baca ada produktivitas ekonomi. Nah, gimana nih Pak menurut Bapak? Jadi gini, sebelum masuk ke produktivitas ekonomi saya mau jelaskan lagi tadi. Oh, ada poin yang belum ya Pak ya? Bagaimana Pak? Jadi itu kan nanti ya, produktivitas politik itu kan nanti pada saat pemilu kan. Nah, kalau sesudah pemilu kan hak rakyat itu dituangkan dalam hak referendum untuk mengangkat. Kalau pada saat pemilu itu kan rakyat mengangkat pemerintah kan. Tapi pada saat sesudah pemilu rakyat berhak untuk memberhentikan pemerintah kalau pemerintah melenceng daripada apa yang dia tulis di dalam program-program yang sudah disahkan oleh rakyat pada hari pemilu. Jadi alatnya rakyat untuk mengontrol negara itu ada 2, sehingga tidak dimungkinkan adanya pemerintahan otoriter. Karena tidak juga dimungkinkan pemerintahan itu dijatuhkan oleh rekayasa partai-partai politik. Harus rakyat. Iya, harus rakyat. Karena itu kan mesti apple to apple kan. Kalau ini yang mengangkat, ya ini yang harus memberhentikan. Nah itu. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya itu yang agak berbeda gitu ya, bahwa ini nanti tanpa wakil rakyat. Karena fakta-fakta yang terjadi sekarang nih di Indonesia, bahkan di negara-negara maju sekelas Amerika maupun di Eropa, itu wakil rakyat dan partai politik yang ada itu menggunakan kekuasaannya untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk mencari uang. Kepentingan pribadi. Pribadi. Jadi enggak usah aja pakai wakil rakyat. Nah, dan kemudian tadi kan mengawasi. Nah, siapa yang mengawasi ini? Yang mengawasi itu adalah MPR saja. Jadi DPR pun juga tidak diperlukan dalam konteks ini. Nah, sekarang bagaimana mengenai partai-partai yang ciri yang lain tuh, partai yang kalah di dalam pemilihan umum bagaimana? Ya udah, partai yang gini. Jadi karena kita menginginkan adalah pemerintahan yang terbaik, tim kerja yang terbaik dengan paket program yang terbaik. Jadi kandidat penyelenggara negara yang nomor 2 terbaik itu ndak usah ikut aja. Jadi artinya dia masuk kotak, kemudian mempersiapkan diri untuk pemilihan berikutnya gitu. Sehingga nanti biar tidak menghambat gitu biar tidak menghambat, tidak ganjal mengganjal. Tidak ada biaya politik. Tidak ada biaya politik yang mengorbankan kepentingan publik kan. Nah, jadi nanti bagaimana ini ini diawasi nih pemerintah. Yang mengawasi yang pertama yang paling powerful sebetulnya rakyat dengan haknya untuk melakukan referendum untuk menjatuhkan pemerintahan. Yang kedua ini adalah MPR. Nah, siapa ini MPR ini? MPR itu adalah kan tanpa DPR tidak usah aja pakai karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, MPR ini adalah terdiri daripada wakil golongan, utusan daerah dan wakil partai
yang memenangkan pemilihan umum. Jadi yang kalah nggak usah masuk Nggak ya usah Pak? masuk. Nah, bagaimana caranya ini supaya MPR ini bisa secara objektif mengontrol, tidak ada konflik kepentingan di situ, yaitu MPR ini menggunakan paket proposal tertulis yang menjadi keputusan politik rakyat. Jadi program yang diajukan oleh calon penyelenggara negara yang memenangkan pemilihan umum, pada saat dia diputuskan oleh rakyat bahwa ini yang menjadi paket pemenang, terpilih, paket pemerintah. itu artinya paket itu menjadi paket rakyat, karena dia disahkan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Nah, paket ini yang digunakan oleh pengawas pemerintah, dalam hari ini MPR, untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, kemudian bagaimana MPR ini mengawasi jalannya pemerintahan? Itu kan sifatnya day by day kan? Ya, nah, MPR bisa membentuk yang disebut dengan komisi ahli, ya enggak? Seperti yang dilakukan oleh DPR sekarang. Nah, artinya kalau ada misalnya dianggap katakanlah ada 15 sektor atau 15 kementerian misalnya ya. Nah, nanti komisi ahlinya ada 15 komisi yang memang bekerja berdasarkan keahliannya atau penguasanya pada bidang-bidang yang dimaksud tadi, sehingga tercapai lagi pengawasan yang lebih produktif. Kenapa? Karena komisi ahli ini mengawasi pemerintahan yang berbasis produktivitas. Jadi dan juga kabinet ahli. Jadi ahli mengawasi ahli, sehingga pada saat setelah hari pemilu, pemerintah itu betul-betul bekerja ya, yang seproduktif mungkin, secepat-cepatnya, diawasi oleh komisi ahli yang memang menguasai bidangnya. Nah, komisi ahli ini bukan lembaga politik, mengawasi sesuai secara teknis, sesuai dengan program yang sudah disahkan oleh rakyat. Nah, komisi ahli ini melaporkan kepada MPR hasil pengamatannya. Jadi lembaga politiknya cuma dua yang paling utama, gitu ya, ada pemerintah, penyelenggara pemerintahan, ya enggak? Badan eksekutif. Sebetulnya pemerintah juga menyelenggarakan fungsi yang lainnya juga, eksekutif, legislatif, dan juga bisa mengajukan undang-undang. Tapi yang memutuskan MPR. Nah, kemudian pemerintah juga menjadi koordinasi daripada lembaga yudikatif kan, Mahkamah Agung. Tapi pengadilan atau proses peradilan itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung secara independen. Tapi koordinasinya ada di tangan pemerintah gitu. Jadi cuma dua nih. Ada penyelenggara negara disebut pemerintah, melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, sebagian daripada legislatif, karena sebagian legislatif kan diputuskan oleh MPR. Nah, kemudian yang kedua adalah lembaga pengawas pemerintah, MPR. Jadi dalam hal ini tidak ada lembaga tertinggi negara, tidak ada. Dalam Undang-Undang Dasar 45 kan ada lembaga tertinggi negara, MPR. Nah, sekarang siapa lembaga tertinggi atau badan tertinggi? Ya rakyat, karena dia kan piramid terbalik. Nah, dengan demikian rakyat bisa menjamin kekuasaannya itu tidak disalahgunakan oleh partai politik atau tidak disalahgunakan oleh wakil rakyat yang mendominasi sistem perpolitikan kita selama kita sejak hampir 70 tahun sejak kita merdeka. Dan itu yang mengakibatkan pertikaian politik yang tidak habis-habisnya. Nah, ini harus dihentikan. Nah, caranya menghentikan, ya kita pakai sistem yang berbasis kepada produktivitas. Jadi sangat servan ya Pak ya. Ya. Nah, ini apakah ini bisa direalisasikan? Ya, ini tergantung rakyat. Jadi ya kita yang kebetulan ya ngerti sedikit lah, coba memberikan kontribusi kita kepada publik, sehingga publik itu tahu apa yang sebetulnya kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, apa pemahamannya. Kemudian rakyat juga mengetahui apa yang bisa dilakukan dengan kedaulatan tertinggi itu untuk bisa membuat negara ini ke depannya ya bisa menjadi betul-betul berfungsi seperti yang diamanatkan oleh Mukadimah Undang-Undang Dasar kita. Nah, kira-kira gitulah pemahamannya. Berarti langsung ke poin keempat ya Pak. Sebenarnya chapter keempat tadi kan mungkin tentang tujuan bernegara, terus
kemudian kemudian di bagian mukadimah tentang sebenarnya gimana sih agar produktivitas maksudnya Sosial. Produktivitas sosial itu bisa tercapai, dan ketiga tuh bagaimana agar sebenarnya episode si produktivitas negara ini kayak Politik, misalnya ya. pemerintahan, politik Politik, ya. termasuk pelaksana dan pengawas ini dia bekerja sebaik-baiknya. Nah, mungkin sekarang seperti itu kita mungkin, ya. ke sesi keempat, bagaimana agar si produktivitas ekonomi, alias maksudnya ini kan ibaratnya negara nih ngasih makan semua orang yang ada di di negara tercantum sebagai warga negara tersebut nih, bagaimana Pak? Nah, jadi gini, tadi kan kita sudah sebutkan bahwa ada produktivitas sosial, ada masyarakat yang pekerja keras. Produktivitas sosial itu kan pekerja keras, kemudian dia punya otaknya cemerlang kan. Kalau orang yang produktif kan otaknya masih cemerlang, dia pekerja keras dan dia jujur, punya integritas, punya tanggung jawab. Nah, ini yang jadi syarat produktivitas ekonomi sebetulnya. Jadi produktivitas ekonomi itu bisa tercapai kalau masyarakatnya produktif. Nah, itu produktivitas sosial yang tinggi. Nah, produktivitas ekonomi juga bisa tercapai, ya. Itu syarat pertama, ya. Kalau produktivitas politiknya juga tinggi, artinya penyelenggara negaranya juga produktif, bukan penyelenggara negara yang korup, kan gitu kan. Nah, jadi syarat pertama produktivitas ekonomi tinggi itu adalah produktivitas politiknya juga tinggi, produktivitas sosialnya juga tinggi, itu syarat pertama. Nah, kemudian yang kedua, syarat kedua produktivitas ekonomi yang tinggi itu, ini benchmarking dari banyak negara di dunia yang sukses, ya. Itu adalah keberpihakan nasional. Jadi harus ada keberpihakan. Tidak boleh kita membuat sehingga negara kita ini jadi seolah-olah jadi pasar dunia. Tidak ada tarif seperti yang diinginkan oleh World Economic Forum kan, atau oleh globalisasi, ya, dengan segala macam doktrinnya. Ya tidak bisa. Ini kan negara kita. Bukan maksudnya kita menjadi nasionalisme yang sempit, bukan. Kita harus ada keberpihakan, mengusahakan agar warga negara kita mencapai manfaat yang sebanyak-banyaknya. Iya, harus mengelola untuk bisa memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya sendiri bagi kepentingan bangsa kita dulu, gitu ya. Jadi semua kekayaan nasional kita sebaiknya atau harusnya dikelola oleh kemampuan bangsa sendiri. Bagian yang kita tidak mampu, itulah yang kemudian kita tawarkan kepada investor asing untuk bisa membantu kita sementara kita belum sementara mampu, ya Pak, ya, sementara. Kalau kita sudah mampu, ya kita kelola. Dan memang bukti menyatakan bahwa tidak ada negara-negara di dunia yang menjadi superpower, ya, atau menjadi maju sekali kalau dia tidak ada keberpihakan. Tidak ada, harus ada keberpihakan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah syaratnya itu SDM-nya kan. Nah, tapi SDM-nya kan tadi sudah dibahas, itu produktivitas sosial kan. Nah, yang keempat itu adalah ini, adanya kerjasama yang erat di dalam satu istilahnya iron triangle. Jadi gimana tuh Pak besi. Jadi ada segitiga besi itu adalah adanya kerjasama antara dunia usaha sebagai motor utama atau ujung tombak daripada ekonomi bangsa dan negara. Itu harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah, government. Jadi ya, nah dengan apa? Dengan politik ekonomi yang benar, dengan kebijakan politik ekonomi yang benar. Nah, ini bisa politik ekonomi yang benar kalau sistem politiknya memang memungkinkan menghasilkan pemerintahan yang benar dengan program-program yang benar kan. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, Iron Triangle itu adalah akademisi dan lembaga-lembaga riset, termasuk di situ lembaga-lembaga keuangan dan sebagainya, ya, itu mendukung sehingga ujung tombaknya itu adalah kepentingan ekonomi bangsa dan negara didukung oleh government atau government dan didukung juga oleh akademisi, oleh riset-riset yang konkret, bukan riset dari riset ke riset, tapi dari riset for the people. Jadi based on problem ya Pak ya? Iya, problem. Jadi kayak misalnya di Jerman, kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu itu disyaratkan bahwa periset itu tidak boleh bikin riset
yang cuma sekedar riset. Jadi seorang periset itu diharuskan untuk juga menjadi entrepreneur. Ya, supaya hasil risetnya itu bisa dia sendiri kelola sehingga bisa menghasilkan modeling ekonomi yang kemudian memberikan kemanfaatan kepada publik. Nah, sesudah itu negara melakukan pendampingan sehingga nanti permodalan dan sebagainya bisa membuat si periset itu menjadi take off, menjadi pebisnis yang handal gitu ya. Nah, ini Jerman maju ya Pak ya? Iya, jadi Jerman teknologinya betul-betul result oriented tuh. Jadi ini Iron Triangle ini yang disebut dengan incorporated. Jadi ini ada bisnis di ujung tombak, ada government, dan ada akademisi. Jadi ABG, akademisi, bisnis, government. Nah, sebetulnya pola Iron Triangle ini sudah dilakukan ribuan tahun sebetulnya di dalam persaingan usaha, persaingan bisnis antar negara di dunia. Kita ketinggalan ya Pak ya? Ketinggalan. Pesawat. Jadi selalu sejak katakanlah misalnya imperialisme klasik Spanyol, Portugal sama Belanda, itu yang selalu kepentingan utama di depan ada kepentingan ekonomi. Sampai hari ini pun Amerika Serikat yang dia kedepankan di dalam politik luar negerinya itu adalah kepentingan ekonomi. Nah, kepentingan ekonomi ini yang kemudian didukung oleh negara, ya nak. Kemudian didukung juga oleh akademisinya, perisetnya dan sebagainya, lembaga keuangannya. Jadi yang dua ini adalah alat untuk memutar pertumbuhan ekonomi sebesar-besarnya. Bahkan ya negara-negara imperialisme global sekarang atau imperialisme modern sekarang, kekuatan ekonomi ini kemudian dipakai untuk menguasai sumber ekonomi di banyak negara di dunia, di Timur Tengah, di Asia, di Indonesia. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan pengaruh daripada pemerintahnya. Jadi pemerintahnya sebetulnya jadi alat. Nah, bahkan itu ada teori Iron Triangle yang juga sudah berumur ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Jadi gini, ini ekonomi, ini pemerintah, government atau negara, ini militer. Kalau di militer lebih ke supply chain ya Pak ya? Iya, jadi militer ini jadi tiga. Jadi kepentingan ekonomi, untuk merebut kepentingan ekonomi dimanfaatkan negara supaya menggunakan kebijakan. Kalau dianggap perlu digunakan kekuatan militer untuk merebut sumber-sumber ekonomi. Untuk siapa? Untuk kepentingan sebetulnya secara teoritis untuk kepentingan rakyat. Tapi dalam prakteknya di negara-negara yang menjadi agresor di banyak tempat di dunia, sebetulnya dikendalikan oleh kekuatan pemilik uang. Makanya dulu jadi, mungkin banyak perang dan penjajahan tuh karena ada kepentingan ekonomi, ya enggak? Nah, kepentingan ekonomi ini sebetulnya para entrepreneur sebetulnya. Jadi menjadi otaknya bagaimana ini tidak negara dikendalikan. Nah, ini entrepreneur. Ini yang kebetulan yang menjadi cikal bakal daripada kapitalisme. Ya, kalau kita lihat kapitalisme itu intinya itu sebetulnya entrepreneur. Nah, ini yang kemudian mengilhami kawan-kawan. Kenapa kita tidak membuat negara yang berbasis entrepreneur? Nah, jadi itu yang disebut dengan entrepreneurial state. Nah, entrepreneurial state ini dia bekerja dengan basis apa? Dengan basis produktivitas. Dengan mindset apa? Dengan mindset entrepreneur. Ya enggak? Nah, sekarang misalnya ini digital. Ya, sekarang abad 21 mindset digital. Nah, sekarang abad 21 penuh dengan ancaman terhadap pemanasan global. Sustainability, Jadi produktivitas bangsa dan negara ya ke depan itu adalah produktivitas bangsa dan negara ke depan itu di cover dengan mindset entrepreneurial ya, dengan mindset sustainability karena pemanasan global, artinya harus sadar lingkungan gitu ya. Kemudian juga dengan mindset digital. Ini yang mewarnai produktivitas bangsa dan negara ke depan gitu. Saya kira itu yang mengenai produktivitas ekonomi yang ketiga-tiganya ini, produktivitas sosial, produktivitas politik, produktivitas ekonomi. Ini yang mewarnai menjadi produktivitas jadi tiga gitu ya.
dia gabung menjadi produktivitas daripada bangsa dan negara. Iya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan ya. Oke, teman-teman semuanya dan para hadirin. Ya jadi mungkin tadi ya sedikit penjelasan Pak Effendi tentang sebenarnya tentang idenya. Bagaimana sih sebenarnya harusnya Undang-Undang Dasar ini diubah? Mungkin berdasarkan tadi chapter-chapter khusus. Sebenarnya mungkin kalau catatan saya adalah tujuan bernegara itu tidak perlu diubah karena ini udah sangat ibaratnya sangat oke lah ya. Nah terus kemudian chapter 3 setelahnya adalah membahas bagaimana agar produktivitas sosial, negara, dan ekonomi ini bisa tercapai. Nah, di sesi selanjutnya nanti kita akan membahas sebenarnya bagaimana sih secara teknis itu diimplementasikan dalam undang-undang, bagaimana ibaratnya seorang Pak Effendi Sirajudin dan beserta teman-temannya dalam proses diskusinya ini bisa menghasilkan sebenarnya rancangan undang-undang. Jadi kita mungkin nggak akan membahas detail sampai kata-katanya, tapi kita akan membahas konsep. Kita akan membahas konsep mengenai undang-undang ini. Oke, kita akan mengambil sesi take a break dulu. Silahkan. Terima kasih.